Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali masih menyisakan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih mencari 29 korban yang masih belum ditemukan. Bagaimana kisah para korban yang selamat dalam kejadian naas itu? Inilah sorotan kasus Kabar Utama Pagi selengkapnya. Ya Allah. Metua nih motor kau. Awas sekali keceblok lo ya. Kondisi saat ini Tunu Pratama Jaya ini gimana kan? Kejadian itu kurang lebih nggak nyampe 5 menit kapal itu langsung tengkurap. Waktu itu kapal tenggelam atau terbalik? Rabu malam 2 Juli 2025, malam yang kelam di perairan Selat Bali berubah menjadi mimpi buruk bagi puluhan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Rencana kapal penyeberangan ini akan berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Cuaca malam itu mulai menunjukkan gelagat buruk. Angin berhembus kencang dan ombak mulai tinggi. Saat itu KMP Tunu Pratama Jaya membawa 53 penumpang, 12 awak kapal dan 22 unit kendaraan. Namun tak satu pun dari kesemuanya yang menyangka jika pelayarannya malam itu akan menjadi bencana. Dalam perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk, kapal mendadak mengalami gangguan teknis dan sinyal komunikasi mulai terputus. Kondisi kapal mulai kacau dikarenakan saat itu dugaan besar adanya kebocoran pada ruang mesin kapal tersebut. Akibat dari kebocoran ini, kapal kehilangan tenaga dan mengalami blackout total. Suasana dalam kapal mulai tidak terkendali. Saat itu sebagian penumpang bersiap menggunakan pelampung. Sejumlah kendaraan yang terparkir mulai lepas dari dek. Hal ini semakin memperparah kondisi kemiringan kapal. Dan inilah suasana kepanikan penumpang dari atas kapal yang berhasil diabadikan salah satu penumpang saat itu. Metua nih motor kau. Allah. Siapa yang menyangka jika kejadian malam itu menjadi malam yang panjang bagi seluruh penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Allah. Ya Allah, motor geser. Betul. Astagfirullahaladzim. Ada. Ya Allah. Kecelakaan kapalnya balik. Ya Allah. Korbannya sudah banyak yang jauh. Keamanannya mana ini? Tolong Bunda Sigap, keamanannya ini. Ayo. Salah satu penumpang pun membuat video tentang situasi yang terjadi usai kapal mengalami blackout. Saat ini kondisi kapal posisi miring mungkin karena cuaca yang kurang bagus dan semua penumpang diperintah memakai pelampung. Demikian melaporkan Bunda. Pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya langsung dilakukan malam itu juga hingga keesokan harinya. Pagi menjelang, suasana Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ramai didatangi para keluarga korban yang ingin mencari tahu tentang keberadaan keluarga mereka. Awas sekali keceblok lo ya. Tidak sedikit dari mereka hanya bisa menangis sambil menunggu kepastian kabar anggota keluarga mereka yang berada di atas KMP Tunu Pratama Jaya. Resah, kebingungan, dan cemas. Mungkin inilah yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga
yang pagi itu masih menanti kepastian tentang seluruh penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Di ujung Selat Cekik, 4 orang berhasil dari peristiwa naas malam itu. Keempatnya berhasil selamat karena menggunakan sekoci hingga mendarat di bibir pantai yang tak jauh dari rumah warga. Kondisi di dalam pelabuhan semakin tidak terkendali ketika informasi adanya korban tewas dalam peristiwa itu. Di tengah laut, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Seiring berjalannya waktu, satu persatu korban mulai ditemukan. Rata-rata korban yang berhasil ditemukan berada di luar area pencarian. 15 kapal dikerahkan dalam operasi saat ini. Selain itu, kapal penyeberangan yang beroperasi di jalur Ketapang Gilimanuk serta para nelayan juga diminta turut mengawasi jika menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Warga terlihat bahu-membahu membantu evakuasi para korban meninggal yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan ataupun nelayan saat itu. Adapun korban selamat sebanyak 30 orang penumpang termasuk ABK ditemukan terdampar di perairan Pembuahan Jembrana. 6 orang meninggal dan 29 masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Paijo, salah satu penumpang yang selamat, mengaku senang dirinya dapat bertemu kembali dengan keluarga usai lolos dari peristiwa maut malam itu. Dari awal intinya kita nyebrang itu jalan, posisi ombak itu arusnya memang deras sekali, kan gitu. Nggak sampai intinya perjalanan 30 menit, kapal itu kan ombak gini-gini mas. Akhirnya muatan itu intinya nyamping lah, membebani di satu sisi di pojok. Akhirnya kapal itu oleng. Terus langsung pokoknya kejadian itu kurang lebih nggak nyampe 5 menit kapal itu langsung tengkurap. Suyip pun salah satu penumpang yang selamat dari kejadian ini. Kepada kami, dirinya menceritakan bagaimana dirinya bisa lolos dari amukan ombak keras malam itu dengan cara berenang hingga ke pantai terdekat. Mas berenang sampai mana mas? Masnya berenang di sana? Nggak tahu arah-arah. Pokoknya berenang gitu aja ya. Terus yang menyelamatkan siapa kan? Ada apa itu? Perahu karet. Perahu karet. Nggak, terus yang nolongin ke daratan? Nggak ada. Tato langsung sampai ke pinggir? Sendiri. Ya banyak kan, perahu karetnya besar. Meski selamat, Suyip masih menyimpan kesedihan yang mendalam karena rekannya tidak mampu untuk menembus ombak kala itu. Mas sendiri tak mas? Ada bertiga. Selamat semua? Satunya ada nggak ketemu. Dua yang selamat. Dua selamat. Oh, adiknya yang nggak ketemu ya? Oh, sembolan sana. Iya. Waktu itu kapal tenggelam atau terbalik? Terbalik langsung. Kapalnya terbalik ke kiri ke kanan? Langsung ke kiri. Air naik itu cepat apa perlahan-lahan gitu mas? Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya menjadi peringatan keras bagi dunia transportasi laut Indonesia. Keselamatan pelayaran, kesiapan awak kapal, serta kondisi cuaca harus benar-benar menjadi perhatian utama. Sudah banyak yang jauh. Keamanannya mana ini? Tolong, udah sigap keamanannya ini. Selat Bali yang kerap menjadi jalur sibuk kini menjadi saksi bisu dari tragedi yang merenggut nyawa dan menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban.